Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai unsur golongan 1B. Unsur 1B itu terdiri dari Cu atau tembaga, Ag atau perak, dan Au yaitu emas. Unsur 1B merupakan unsur transisi karena memiliki biloks lebih dari satu. Nah, banyaknya biloks ini diakibatkan karena mudahnya unsur untuk melepaskan elektron valensi. Ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu sifat fisika, sifat kimia, kelimpahan, kegunaan, dan cara pembuatan dari unsur 1B. Selanjutnya, sifat fisika. Ini dapat kita lihat bahwa dari tembaga hingga ke emas, itu nomor atomnya semakin meningkat, yang menyebabkan jumlah kulit bertambah dan konfigurasi elektronnya juga bertambah panjang. Massa atom dan juga massa jenis itu semakin ke bawah juga semakin bertambah. Di sini dapat dilihat jari-jari ionik dari Cu itu 73 untuk yang biloks plus 2 dan 77 untuk biloks plus 1. Sedangkan untuk perak itu 115, untuk emas itu 137. Di sini juga tercantum nilai titik didih dan juga titik lelehnya. Untuk elektronegativitas, tembaga memiliki 1,9 juga dengan perak. Nah, sedangkan emas itu elektronegativitasnya 2,4. Di sini juga terdapat energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom ini. Itu dapat dilihat nilainya. Selanjutnya densitas. Dari tembaga hingga ke emas itu densitasnya bertambah. Dan di sini juga terdapat biloks. Biloks untuk tembaga itu terdapat 2, yaitu plus 1 dan plus 2. Untuk perak itu plus 1, sedangkan emas itu plus 1 dan plus 3. Di sini terdapat struktur kristal. Ketiga unsur ini memiliki struktur kristal yang sama, yaitu kubus pusat muka. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Di sini ada beberapa sifat kimia, salah satunya itu tahan korosi, di mana tembaga itu merupakan logam yang tahan korosi karena tidak reaktif. Nah, selanjutnya konduktor yang baik, di mana dia dapat menghantarkan panas dan listrik, dan juga dapat bereaksi dengan unsur lain. Selanjutnya yaitu reaksi dari tembaga, di mana tembaga ini terdapat persenyawaannya. Di sini terdapat tembaga 2, tembaga 1, dan tembaga 1 klorida. Nah, tembaga 1 itu logam tembaga diserang oleh asam-asam pekat, misal asam klorida pekat, mendidih dan menghasilkan larutan tak berwarna dalam gas hidrogen, membentuk ion kompleks tak berwarna di klorokuprat 1. Ini dapat kita lihat reaksi dari persenyawaan tembaga ini. Selanjutnya persenyawaan dari logam perak. Perak itu dapat membentuk senyawa perak nitrat, yaitu AgNH32, dan juga dapat bersenyawa dengan unsur golongan halogen, yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin, yang akan membentuk AgX. Selanjutnya persenyawaan dari aurum atau emas. Di sini salah satu senyawa emas yang paling umum dikenal yaitu emas 3 klorida. Emas 3 klorida itu yang dapat dibuat dengan mereaksikan secara langsung kedua unsur bersama menurut persamaan reaksi berikut, yaitu 2Au plus 3Cl2 menjadi 2AuCl3. Selanjutnya kelimpahan. Logam tembaga itu di kerak bumi ditemukan sebanyak 0,0068%, dan biasanya ditemukan pada mineral cuprit, bornit, azurit, malachit, dan kalkopirit. Untuk logam perak itu ditemukan di bumi sekitar 7,9 kali 10 pangkat min 6%, dan biasanya terdapat pada biji argentit dan horn silver. Selanjutnya itu emas biasa ditemukan di kerak bumi sekitar 3,1 kali 10 pangkat min 7 dan ditemukan di bebatuan mineral bersama dengan perak dan platina. Selanjutnya yaitu manfaat atau kegunaan dari unsur 1B yang pertama, yaitu logam tembaga.
Logam tembaga ini dalam bidang industri, yaitu untuk berbagai alat listrik dan alat rumah tangga, juga untuk pembuatan racun. Nah, dalam bidang kesehatan, dia ini bermanfaat untuk menguatkan tulang, menjaga sistem imun. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, tembaga sering digunakan dalam pembuatan obat pembunuh hama dan serangga, serta digunakan juga sebagai bahan pembuat perhiasan. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan dari perak. Perak digunakan untuk bahan perhiasan. Selain itu, perak juga digunakan sebagai campuran logam pengganti gigi, solder, kotak listrik, dan baterai timah. Perak juga digunakan sebagai penangkal infeksi bakterial. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan aurum atau emas. Emas digunakan untuk bahan perhiasan. Emas juga digunakan sebagai bahan pembuatan koin sebagai standar moneter di berbagai negara. Selain itu, emas digunakan sebagai bahan pembuatan gigi buatan. Selanjutnya yaitu cara memperoleh unsur 1B. Yang pertama yaitu cara pembuatan tembaga dengan cara ekstraksi, pirometalurgi, dan hidrometalurgi, di mana tahapannya yaitu biji pekat dipanaskan dalam kondisi udara terbatas dengan reaksi 4CuF-S2 ditambah O2 menjadi 2Cu2S plus 2Fe2O3. Kemudian ditambahkan pasir ke dalam lelehan campuran untuk mengubah besi 3 menjadi ampas dengan reaksi 2FeO3 plus 3SiO2 menjadi Fe2 SiO3 3 kali. Kemudian ditambahkan udara untuk mengubah tembaga 1 sulfida menjadi tembaga 2 oksida dengan reaksi 2Cu2S plus 3O2 menjadi 2Cu2O plus 2SO2. Selanjutnya, setelah tembaga 1 sulfida teroksidasi, campuran dari Cu2O dan Cu2S mengalami reaksi redoks khusus dan menghasilkan logam tembaga tak murni, yaitu Cu2S plus 2Cu2O menjadi 6Cu plus SO2. Selanjutnya, untuk pembuatan unsur Ag atau argentum dengan cara ekstraksi. Yang pertama yaitu permukaan Ag2S dengan larutan natrium sianida dan teraerasi. Kemudian penambahan logam zinc yang menyebabkan terjadinya reaksi pendesakan. Ion Ag+ oleh zinc akan membentuk ion kompleks yang stabil. Yang terakhir yaitu pemurnian perak secara elektrolisis dengan elektrolit perak nitrat yang diasamkan. Adapun reaksinya yaitu 2Ag2S plus 8Cn plus O2 plus H2O menjadi 4AgCn 2 kali plus 2S plus 4OH menjadi 2AgCn 2 kali plus Zn menjadi ZnCn 4 kali plus 2Ag plus 2Ag. Yang terakhir yaitu cara pembuatan unsur emas atau aurum. Yang pertama itu proses amalgamasi, yaitu proses penyelaputan partikel emas oleh air raksa dan membentuk amalgam AuHg. Amalgam dipanaskan akan terurai menjadi elemen-elemen yaitu air raksa dan bulion emas. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses sianidasi. Sianidasi merupakan ekstrak emas dan perak dari mineralnya dengan pembentukan senyawa kompleks. Nah, diekstraksi dengan menggunakan ion sianida dengan reaksi 4Au plus 8Cn plus 2H2O menjadi 4AuCn 2 kali plus 4OH. Kemudian emas murni itu diperoleh dari elektrolisis larutan ion AuCn 2 kali di dalam air, yaitu dengan reaksi AuCn 2 kali plus elektron itu akan menghasilkan Au plus 2Cn. Itu saja penjelasan mengenai unsur 1B, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.